Saat tadi kita berbicara banyak bagaimana Indonesia bisa bertahan keluar dari pandemi di 2020 ini melalui kreativitas dari anak bangsa menggerakkan roda-roda ekonomi. Sekarang kita akan berbicara lagi nih lebih jauh dan lebih dalam bagaimana kita mempercepat pergerakan roda-roda tersebut. Dan sekarang telah hadir bersama saya seorang professional coach, entrepreneur, penulis dan juga pembicara publik, Mas Al-Falak Arsendatama. Apa kabar nih Mas? Baik, Mbak Nanda. Ya, senang sekali bisa berada di sini untuk acara podcast ya. Semoga ada sesuatu ya nanti yang bisa kita bicarakan di Ya. sini. Dan Mas Al, kita nih sekarang sudah berada di penghujung tahun 2020 gitu ya, dan menjadi sangat penting mengenai bagaimana kita bisa melihat faktor bisnis ke depannya nih di tahun 2021. Ini sebetulnya merupakan tahun keberuntungan sekaligus juga tantangan sih ya bagi Iya. Indonesia karena 2020 ini kita akan diterpa pandemi. Tapi di sisi yang lain sebetulnya ada kesempatan kalau orang-orang jeli untuk memanfaatkannya dan ini akan kesempatan ini terbuka sebetulnya bagi semua orang yang mampu berpikir strategis dan juga inovatif. Dan kalau kita bicara bisnis, disinilah sebetulnya 2021 itu menjadi ajang pembuktian bahwa kita ini punya jiwa yang kuat untuk menjadi seseorang yang selalu tumbuh, atau justru kita ini masih membawa memori pandemik itu ya yang kemudian membuat kita frustasi untuk menatap masa depan. Ya. Bagaimana nih jadinya Mas, kan supaya nih kita bisa jadi seorang pribadi yang tadi itu, yang terus tumbuh, tidak terjerat oleh memori-memori masa lalu, tapi kita bisa juga dengan yakin ya, dengan penuh keyakinan untuk menyongsong tahun 2021 ini Dari sisi bisnis ya. dari sisi bisnisnya. Jadi sebetulnya kejadian pandemi ini menyisakan tentunya ya rasa kegagalan. Mungkin ada beberapa orang yang tadinya punya rencana bisnis kemudian tidak bisa dieksekusi. Di sisi lain juga ada bisnis-bisnis yang sudah tumbuh tiba-tiba kemudian mereka mengalami kemacetan dalam penjualan. Nah, tapi ada beberapa orang yang justru sukses di masa pandemi ini karena mereka kemudian membaca permainan yang sesungguhnya. Itu bukan soal ini produk lebih murah atau ini saya dulu sudah berdiri katakanlah sejak puluhan tahun yang lampau. Kan ada kan kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, berdiri sejak tahun 1960, misalnya warung ABC ini sejak tahun 70, bukan soal itu. Tetapi bagaimana kita membaca pasar dan membaca juga perubahan perilaku konsumen dan teknologi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan serta kemampuan berpikir analitis, kreatif dan strategis itu. Jadi gimana kita bisa tumbuh itu sebetulnya membutuhkan satu karakter seorang wirausaha. Dan juga sebetulnya perhitungan-perhitungan yang mungkin sifatnya masih proyeksi ya, katakanlah pertumbuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tetap dibutuhkan. Karena selama ini yang namanya pebisnis itu bergerak hanya di level operasional, di level yang eksekusi harian. Tapi belum berpikir jangka panjang, katakanlah 5 tahun, 10 tahun. Dan dari jangka panjang itu kemudian ditarik menjadi eksekusi harian yang lebih terguide istilahnya. Dan ketika misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan, agility, flexibility, dan creativity itu bermain langsung. Dan sekarang sebetulnya kita diuntungkan dengan adanya teknologi. Terbuka kesempatan bagi siapapun sebetulnya untuk membuka peluang bisnis ya, atau melakukan upaya-upaya untuk kemudian bertemu dengan market melalui produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Ya. Dan ini semua juga menjadi sangat menarik sebenarnya ya untuk kita bisa tap in kan tadi ya di peluang-peluang tersebut. Tapi apa nih Mas yang bisa benar-benar kita lakukan secara berbeda sehingga pada akhirnya kita benar-benar jadi memiliki kemampuan yang tadi disebutkan itu, agility, creativity, seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau saya yakin ya, mungkin tidak semua orang itu punya bakat menjadi pebisnis, tetapi semua orang bisa belajar dan kemudian menjadi pebisnis yang handal melalui pendidikan, melalui upaya-upaya yang melihat bahwa namanya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan pembelajaran dan melakukan usaha-usaha yang terukur. Disitulah sebetulnya perlu ada orang lain yang bisa memantau kemudian
membantu merumuskan strategi, kemudian menarik pembelajaran dari kegagalan. Jadi faktor yang menentukan sebetulnya itu adanya seseorang di sini Oke. yang bisa dibilang sebagai business coach atau seseorang lah ya yang menemani perjalanan individu tersebut dari mulai dia punya ide bisnis hingga kemudian dieksekusikan dan menghasilkan keuntungan sampai akhirnya dari keuntungan itu dia investasi dan kemudian lama-lama bisnisnya tumbuh. Nah, orang inilah yang kemudian seperti kalau coach di dunia olahraga ya yang membaca permainan dari luar lapangan. Kebanyakan kalau pebisnis kan mainnya harian. Jadi mereka itu kalau ini pemain sepak bola ya mereka melihat gawang saja dan gawang itu adalah penjualan. Nah, sementara kalau seorang coach itu tidak hanya melihat gawang, tapi melihat keseluruhan permainan, termasuk pemain-pemainnya, termasuk kondisi katakanlah lapangan, termasuk bagaimana pengaruh supporter segala macamnya. Jadi ada faktor-faktor yang seringkali tidak terbaca oleh si pemain. Dan ini analogi cocok kalau di bisnis kadang-kadang banyak faktor yang tidak terbaca oleh si pebisnis itu sendiri yang kemudian jadi disadari ketika mendiskusikannya dengan seorang coach. Ya, dan kalau kita juga lihat nih ya, pola saat ini gitu ya, banyak juga nih sekarang orang yang mencoba kan untuk berwirausaha gitu, untuk memulai bisnis ya. Nah, jadi bagaimana nih Mas Al sendiri melihat akhirnya peran bisnis coach di masa depan ini, terutama di 2021? 9 dari 10 orang yang mencoba berbisnis itu gagal. Oke. Dan ketika diteliti lagi, kegagalan ini terjadi di 2 tahun pertama. Diteliti lagi, itu kebanyakan di 2 tahun pertama itu pun lebih banyak gagalnya ya, dari yang 9 orang itu di setahun yang pertama. Kemudian sisanya rontok satu-satu, dan hanya 1 dari 10 calon pebisnis ini yang kemudian bisa sustain. Dan waktu kami melakukan penelitian dan juga dari hasil benchmarking dengan beberapa lembaga lain, itu ternyata faktornya adalah justru faktor manusianya. Bukan soal produk yang mereka hasilkan, tapi faktor manusianya. Dan kalau dari pengalaman kami ini, kenapa? Kebanyakan pebisnis itu memulai bisnisnya karena mereka membayangkan uang. Gimana kalau saya bisa kaya dari berbisnis? Bukan menjadikan bisnis itu sebagai sarana eksperimen dari diri mereka untuk tumbuh. Dan tumbuh yang seperti apa? Tumbuh yang memang betul-betul mengeksersis daya berpikir kreatif setiap saat. Kemampuan membaca market, kemampuan kemudian melahirkan satu produk inovatif. Dan ini membutuhkan karakter dan mindset. Oke. Jadi fungsinya seorang business coach itu justru di awal itu membentuk karakter entrepreneurship yang kemudian diselaraskan dengan bisnis yang ia jalankan, yang si wirausahawan ini jalankan. Produk apa, layanan apa, berapa banyak produknya, dan mengapa pilih produk ini, dan seberapa besar sebetulnya kebutuhan pasar terhadap itu. Bagaimana pasar mengetahui bahwa produk ini bagus. Jadi ada banyak hal-hal yang justru dieksplor dari diri si pebisnis ini. Nah, itu yang menarik karena kadang-kadang di situ akhirnya si pebisnis sadar bahwa dia punya banyak kesempatan dibandingkan yang cuman ini produk harus murah, kemudian harus terjual cepat segala macam. Nggak apa-apa belum terjual cepat, tetapi potensi marketnya yang kemudian dibaca kapan ini nanti akan bertemu gitu. Oke. Nah, Mas Al, mungkin ada 3 pesan nih buat teman-teman di luar sana yang lagi mencoba untuk berwirausaha gitu ya, untuk mencari dan menggapai peluang-peluang baru nih. Mas Al, apa nih? Yang pertama itu jangan berharap untuk menjalankan bisnis yang kamu sukai. Tapi jalankanlah bisnis yang pasar butuhkan. Soalnya kadang-kadang kita terjebak ke passion ya. Passion itu, saya passion menulis gitu. Tapi ya gimana kalau misalnya ternyata menulis itu hanya dia yang menyukainya, tapi sebetulnya di lingkungan sekitar tidak cocok gitu dengan gaya penulisan itu. Jadi selalu lakukanlah namanya benchmarking antara apa yang kamu sukai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, itu pertama ya. Jadi mempertemukan antara apa yang di create ya
ke dalam sebuah produk atau layanan dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu tidak memulai bisnis karena butuh duit. Ya. Yeah. Justru bisnis itu awalnya akan menghabiskan duit. Mulailah berbisnis dengan melihat bisnis itu sebagai experimentation. Jadi sarana untuk men-challenge kita untuk tenang, untuk jelas dalam mengambil keputusan, untuk berbicara dengan banyak pihak. Kadang-kadang kita nggak sabar soalnya. Hari ini produk nggak laku, kemudian udah mulai agak-agak khawatir dan frustasi. Ini bener atau enggak ya bisnisnya. Dan yang ketiga ya, sebetulnya kan ada ungkapan ya, lakukanlah apa yang kamu cintai. Nah ini kadang-kadang juga dilema. Kadang-kadang kita mencintai, kadang-kadang kita melakukan apa yang kita cintai, tapi sebetulnya kita jadi milih-milih gitu. Saya hanya melakukan bisnis yang ini, yang satunya lagi saya nggak suka. Lebih baik dibalik, cintailah apa yang kamu lakukan. Karena dengan kita melakukannya dengan cinta, ya apapun nanti akan menghasilkan. Jadi jangan milih-milih ya, cintailah apa yang kamu sukai dan kemudian lakukan setiap hari. Dan rutin dipantau sampai akhirnya kemudian market yang merespon. Ya, ternyata orang ini serius ya gitu. Ternyata orang ini kelihatan di mana-mana ya dan reputasinya kemudian naik dari sana dan apapun produk yang nanti akan dijual itu akan direspon sebetulnya karena market udah percaya. Bisnis itu bukan soal seberapa murah produknya tetapi seberapa percaya konsumen terhadap produk dan pembuatnya. Oke, dan bagaimana nih supaya kita bisa belajar menjadi pembuat produk yang pada akhirnya produknya itu para konsumen-konsumen di luar sana jatuh cinta sama produk kita dan juga tentunya akhirnya sama seluruh layanan yang kita berikan. Ada istilah product development ya, tapi don't worry soal itu sebetulnya karena itu adalah soal-soal teknisnya. Kalau ini adalah bisnis, maka perlu juga ada orang lain yang kemudian brainstorm ya tentang produk-produk apa sih yang ada di kepala kamu nih bayangannya gitu ya. Kemudian juga alasannya kenapa kalau produk ini nanti dibikin dan siapa target marketnya, bagaimana market mengetahui produk itu, kemudian bagaimana kamu menjualnya lewat media mana, pemasarannya dan proyeksinya berapa banyak segala macam dan itu sebetulnya membutuhkan satu conversation. Ya, ada percakapan yang kreatif. Jadi jangan asal-asalan bikin produk karena saya suka banget sama produk ini kemudian akhirnya bikin bisnis aja enggak, bukan yang karena juga niru ya. Bikinlah satu produk yang otentik dan definisi otentik ini yang benar-benar keluar dari kreativitas dan imajinasi yang tertinggi dan itu butuh sebetulnya provokasi dari orang lain. Dalam hal ini katakanlah business coach atau pendamping bisnis gitu. Dan nantinya percakapan itu akan menghasilkan sinergi, menghasilkan kolaborasi yang pada akhirnya memicu pemikiran dan ide-ide baru gitu ya. Iya, dan si pebisnis juga tidak merasa sendirian. Kadang-kadang salah satu penyebab kegagalan adalah pebisnis mikir sendiri dan dari situ dia stres karena semuanya dilakukan sendiri. Dari mulai buka warung, nerima duit, nutup warung, ngitung utang, bayar hutang, semuanya dilakukan sendiri. Nggak ada orang lain yang nemani gitu. Bahkan istrinya ngomel, kenapa sih kamu kerja malam, duitnya mana? Gitu. Baik. Jadi paling tidak ini juga menjadi teman seperjalanan. Untuk bisnis coach itu akan bisa menjadi teman seperjalanan yang akan juga membantu kita untuk bisa terus maju. Ya, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan-hambatan nanti yang ada gitu ya dan juga tentunya selalu membuka peluang-peluang baru. Gitu ya Mas Al ya? Iya betul sekali. Satu-satunya yang kita nggak punya ya, kita bisa namanya punya courage untuk memulai sesuatu. Kita bisa berpikir kreatif, tapi satu-satunya yang kita nggak punya itu adalah support. Support itu harus datang dari orang lain. Dan support yang terbaik adalah datang dari orang yang dipercaya dan orang yang memang kompeten. Jadi nggak yang cuman nanya ke orang lain sembarangan ya. Untuk saya udah pinter belum sih, saya udah bagus belum sih? Tanyalah kepada orang yang ngerti gitu. Oke. Nah, Mas, tadi ya kita berbicara mengenai bisnis. Bagaimana sih sesungguhnya nih fakta-fakta yang ada seputar bisnis ini? Faktanya adalah 9 dari 10 orang yang mencoba berbisnis itu gagal. Itu merupakan hasil dari penelitian di banyak lembaga, kemudian juga di buku-buku dan juga kami menyaksikannya sebetulnya. Itu faktanya memang.
Jadi sulit kelihatannya untuk berbisnis ya, itu persepsi. Ya. Nah, coba kita explore dari mana datangnya persepsi itu ya. Ya. Nah, sebelum kita nih masuk lebih dalam mengeksplor persepsi tersebut nih Mas ya, ada nggak sih sebenarnya resep rahasianya gitu supaya kita jadi si satu orang itu? Soalnya kalau kita teliti ya sebetulnya ya, kenapa jumlah pebisnis yang gagal itu lebih banyak daripada yang sukses? Itu kalau ditelusuri, ujungnya adalah di karakter entrepreneurialnya. Ya. Jadi kalau kita bicara karakter entrepreneurial itu kan sebetulnya bagaimana kita melihat diri kita di bisnis yang kita jalankan. Jadi kemampuan mengambil keputusan, kemudian juga melahirkan produk-produk baru dan juga konsistensi dan persistensi dalam menghadapi kegagalan yang mungkin terjadi di dalam perjalanan itu ditentukan oleh jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh si pebisnis itu. Nah, kebanyakan itu orang-orang yang mencoba berbisnis itu nggak punya sebetulnya jiwa entrepreneurship. Yang mereka punya modal, yang mereka punya itu pengetahuan, yang mereka punya itu jaringan. Nah, modal, pengetahuan, jaringan itu belum cukup sebetulnya. Kadang-kadang jaringan kemudian putus, modal habis, pengetahuan udah tidak up to date lagi, tiba-tiba ada pandemi gitu selesai semuanya. Nah, karakter entrepreneurial, ya jiwa kewirausahaan itu yang sebetulnya harus dipoles sebetulnya sejak awal. Dan ini membutuhkan eksplorasi ke alam pikiran, alam jiwa, dan juga sebetulnya nanti gimana keputusan-keputusan itu diambil secara strategis dan analitis. Dan ini biasanya sih dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang seringkali kita namakan sebagai seorang business coach ya, karena eksplorasi pikiran dan eksplorasi jiwa itu membutuhkan satu sesi khusus. Bukan yang cuman tuliskan di form apa sih visi bisnis kamu, nggak kayak gitu, harus lewat percakapan, dan percakapan itu adalah percakapan kreatif. Oke, berarti kalau begitu yang saya tangkap di sini adalah bahwa salah satu critical point lah ya bisa kita bilang untuk kesuksesan seseorang dalam berbisnis itu adanya teman seperjalanan itu tadi ya, seorang business coach itu. Kalau dari sisi situnya Mas, sebenarnya bagaimana sih peluang business coach ini nih nantinya di Indonesia? Kalau hari ini kebutuhan terhadap business coach, business mentor, business consultant itu tinggi ya, dan coach, mentor, consultant itu lain-lain, punya tempat sendiri-sendiri ya, dan semuanya dibutuhkan sebetulnya. Kebutuhannya sangat tinggi karena memang fokus dari perekonomian Indonesia nantinya mau di level kewirausahaan. Jadi bukan yang di korporasi-korporasi besar saja atau industri-industri yang sudah matang, tapi juga nanti ditopang oleh kewirausahaan atau dunia bisnis sebetulnya yang mau dikembangkan. Dan ini yang juga kami baca trennya dari banyak sekali permintaan-permintaan yang datang ya dari lembaga-lembaga finansial yang ingin membiayai UKM-UKM misalnya supaya bisa tumbuh. Jadi trennya sangat tinggi hari ini, apalagi nanti setelah 2021 ini mulai jalan ya, krisis pandemi juga udah mulai bisa diatasi, maka fokus ke arah pengembangan kewirausahaan ini makin serius. Dan dibutuhkan sebetulnya ini kemampuan ya nantinya ya untuk mulainya dengan benar. Karena modal itu bisa saja diperoleh dari pemerintah, dari lembaga keuangan, tetapi kalau memulainya nggak benar, modal itu akan hilang, ya akan habis dengan sendirinya. Oke Mas Al, tadi juga menarik sekali ya bagaimana nanti kalau kita ingin menjadi seorang business coach dan membantu banyak orang di luar sana ya untuk bisa berusaha kemudian juga bertumbuh dan berkembang. Apa nih kalau ada 3 tips lah buat mereka yang di luar sana untuk dapat menjadi seorang business coach yang handal? 3 tips ya. Ini 3 tips ini ada kaitannya dengan mindset dan skill set. Mindset dan skill set. Yeah. Okay. Jadi mindset ini begini. Kesalahan banyak business coach itu mereka terlalu fokus ke bisnis yang dijalankan oleh si entrepreneurnya, bukan fokus kepada entrepreneur sebagai orangnya. Ya. Karena ini lain nih, kalau fokus terlalu banyak ke bisnisnya, nanti akhirnya bisa frustasi dan kadang-kadang jadi cenderung ingin buru-buru ngasih tahu, dan padahal yang dikasih tahu itu sebetulnya nggak relevan. Ini cuma pengalaman si business coach-nya aja, beda gitu medan perangnya.
yang dihadapi oleh si entrepreneur ini. Jadi fokuskan nanti pada orangnya, pada si entrepreneur, dan kemudian dari situ di extend fokus itu ke bisnis yang si entrepreneur jalankan. Nah, yang kedua itu tentang skill set. Terus terang bisnis coach berbeda dengan mentor ya. Kalau mentor kan ngasih tahu dan ngasih model misalnya, ini yang kalau mau sukses nih lakukan 1, 2, dan 3. Jadi skill set yang dibutuhkan oleh seorang business coach adalah strategic thinking dan connecting the dots. Oke. Gimana kesuksesan bisnis itu bisa nantinya dilihat dari koneksi dari faktor-faktor yang mungkin si entrepreneur tidak sadari. Ada faktor psikologis juga bisa masuk di situ. Ada faktor pasar yang berubah. Ada faktor perilaku konsumen yang kemudian menginginkan sesuatu. Ada faktor partnership, ya mungkin kalau si entrepreneurnya punya partner bisnis. Ada faktor kehidupan pribadi yang mungkin juga mempengaruhi keputusan dan cara dia memecahkan masalah yang hubungannya dengan timnya misalnya ya. Dan itu nanti harus bisa kebaca. Strategic thinking dan connecting the dots. Skill set yang kedua itu adalah conversation. Ya, jadi yang lebih banyak berbicara nanti dalam sesi business coaching itu si entrepreneurnya, bukan si business coachnya. Jadi gimana seorang business coach itu bisa berkomunikasi efektif yang memfasilitasi munculnya ide-ide, pemikiran-pemikiran brilian, dan itu membutuhkan kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gak gampang loh ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus lahir dari kadang-kadang juga kemampuan membaca pergerakan pasar, kemudian juga intuisi yang terasa gitu ya. Itu adalah asking powerful question sama active listening nantinya di situ. Jadi ada kalau saya sampaikan itu ada mindset ya yang fokuskan pada orangnya bukan pada bisnisnya. Kemudian skill setnya yang strategic thinking, connecting the dots, sama yang gimana bisa menjalin satu conversation dengan active listening dan juga powerful questioning ya, asking the right question. Ya, ini menarik sekali ya Mas ya, dan semua ini tentunya juga bisa dipelajari ya sebenarnya ya. Ya, bisa melalui latihan-latihan, kan ada basic knowledge-nya nanti, dan nanti juga ada case-case tadi yang harus dipecahkan, termasuk juga nanti ada ini ya, ada praktek yang dijalankan, dan juga nanti business coach itu harus banyak challenge menghadapi variasi-variasi bisnis, harus welcome terhadap jenis-jenis bisnis apapun gitu yang ditangani. Oke, terima kasih banyak nih Mas Al untuk penjelasannya seputar bisnis, dan saya rasa ini menjadi sangat berguna sekali nih buat teman-teman di luar sana menyongsong 2021 karena tentunya kita mungkin juga harus mulai menerapkan cara-cara yang berbeda ya, mindset yang berbeda, skill set yang berbeda, supaya kita bisa juga istilahnya leveling up our game gitu ya. Baik, terima kasih banyak nih Mas untuk obrolannya. Semoga dari sini teman-teman di luar sana yang ingin mencoba untuk berbisnis dan juga ingin menjadi pendamping bisnis dapat mengambil sebuah manfaat gitu ya, dan akan bisa juga terus-menerus mengembangkan usahanya dan mencapai sukses di tahun 2021. Terima kasih juga Mbak Nanda.